Jadi Pak Anies bilang apa? Intinya banyak support Positif dari atau enggak? teman-teman Apa support dari profesor kasih nilai berapa nih? Itulah apa isi hati saya, itu sudut pandang saya, baik dari yang saya ingat kejadian 2015 juga saya melihat berjalannya persidangan dan juga posisi hukum dasar perhitungan kerugian negara yang dituduhkan, juga metodologi atau pendekatan dari BPKP dan jaksa kerugian negara yang dituduhkan, dan hal-hal lain yang menurut saya patut dipertimbangkan oleh majelis hakim pemilihan ya. Saya tetap kecewa dan dengan angka hukuman ini bisa masih tuntutan persis sama dengan dakwaan gitu, copy paste, bisa nggak ada satupun hal yang disesuaikan. Katakan saja tidak diubah, minimum disesuaikan ya kan, dengan fakta-fakta pidana kan. Jadi ya masih mencoba mengerti ya apa dasarnya jaksa yang menghiraukan sama sekali. Kalau yang tadi saya sampaikan, hidup di era digital, semua persidangan terekam 100% dan sudah di internet dan tidak abadi. Jadi lihatlah lapangan selanjutnya kan besok, tepatnya hari Jumatnya, yang saya penutup dan diberikan kesempatan tanggapan pledoi saya dan saya percaya silahkan saja lihat bagaimana pertaruhan besar di pundak hakim, Pak Tom. Pertaruhan besar mungkin di pundak hakim saat ini, harap Pak Tom. Saya kira pertaruhan besar dari banyak pihak ya, bukan cuma hakim, tapi ya kelihatan dari liputan teman-teman media yang begitu luas. Ya, tentunya ini perkara yang cukup disorot, ya, bukan hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Sebetulnya sih pertaruhan besar semua pihak ya merupakan bagian ya dari perkara invasi Ukraina. Dan juga pertaruhannya itu yang saya lebih prihatin itu dampak pada iklim usaha, dampak pada iklim investasi. Kalau saya kan seseorang gitu, satu orang gitu, tapi takutnya ini dampak kepada bukan hanya reputasi hakim atau jaksa, penasihat hukum ya, atau saya atau terdakwa lainnya, tapi ini kan juga mencerminkan wajah Indonesia. Ini kan juga akan menjadi sebuah referensi ya, sorotan bagi investor, bagi pelaku usaha. Saya mungkin paling khawatir pada itu ya, berdampak sangat luas, hajat hidup orang banyak. Ya, sekali lagi saya cuma satu orang, tapi saya sangat khawatir pada dampak kepada makro ya, kepada perekonomian, iklim usaha, iklim investasi. Pak Tom, berarti sejauh ini masih yakin dengan vonis bebas? Melihat tadi sempat di persidangan Pak Tom bilang memang sekarang tidak berada satu visi dengan rezim pemerintahan, terlebih dulu waktu kampanye bareng Pak Anies ya masalah ini menjadi bergulir sampai sejauh ini. Bagaimana Pak tanggapan? Masih tetap optimis dengan vonis? Saya sangat yakin bahwa tidak ada tindakan pidana, apalagi tindakan pidana korupsi. Saya kira persidangan telah mengungkap fakta-fakta, angka realita yang membuktikan hal tersebut ya, tidak ada tindakan pidana korupsi dalam hal ini. Soal apa hasil dari persidangan
Saya lihat sangat tidak bisa diprediksi. Zaman sekarang penuh dengan ketidakpastian, begitu banyak faktor, banyak pertimbangan, ya pasti akan menjadi variabel penentu ya, di hasil akhirnya vonisnya seperti apa. Tapi saya hanya bisa menyampaikan terima kasih tak terhingga pada teman-teman media, segenap publik masyarakat. Ya, saya diberi laporan-laporan, dikasih lihat potongan-potongan liputan di media, komentar-komentar warga. Saya sangat terharu sekali ya, begitu banyak dukungan publik, doa dari se-Indonesia, dan salam dari daerah ini, salam dari daerah itu. Dan hanya saya cukup kecewa juga, lumayan banyak rasa syukur ya. Saya bangga banget loh. Masyarakat kita ternyata udah cerdas sekali ya. Ya, saya jadi sedikit kayak kecil hati gitu melihat kebaikan dari orang-orang yang juga tidak kenal saya. Saya juga tidak kenal seringkali, ya kan, mengirimkan pesan semangat, mengirimkan doa, ya kan, melalui postingan di YouTube atau di media sosialnya, media-media nasional, Anda semua. Cukup sekali. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Semangat terus ya. Sehat-sehat Pak Tom. Nggak bujar loh, Pak. Aku mantulin aja. Semangat terus ya Pak. Kan udah punya cucu baru ya, Pak? Mantul, mantap betul Pak, mantap betul. Backlight tadi kita.